Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ketiga dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya amalan terbaik adalah sholat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas waktu-waktu sholat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Berarti kalau ada sahabat belakangnya disebutkan Allah meridhai keduanya, berarti sahabat dan bapaknya sama-sama apa? Muslim. Karena tidak semua sahabat belakangnya semoga Allah meridhai keduanya. Ada yang hanya semoga Allah meridhoinya. Kalau meridhoinya berarti bapaknya tidak muslim. Tapi kalau meridhoi keduanya berarti sahabat dan bapaknya juga sama-sama apa? Muslim. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah bapaknya tidak muslim. Tapi kalau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Jabirnya seorang muslim dan dia seorang sahabat, Abdullah bapaknya juga seorang sahabat, sama-sama muslim. Qala, ia berkata, Jabir mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur bil hajirah, ketika cuaca sangat-sangat panas. Apalagi di Saudi Arabia katanya sampai 49 derajat. Katanya untuk masak telur aja bisa apa? Bisa matang. Wal asra wasyamsu naqiyah. Sedangkan sholat asar ketika matahari bersih dari kuning matahari. Artinya sama sekali matahari belum menguning. Masih benar-benar matahari itu masih bersih. Wal maghrib idza wajabat. Adapun salat maghrib adalah apabila matahari tenggelam. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya adalah kadang disegerakan, kadang diakhirkan. Wa idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Apabila Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul, maka Nabi menyegerakan salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Namun jikalau melihat para sahabat belum kumpul, maka Nabi mengakhirkan. Wasubhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat masih dalam kondisi gelap. Jadi di sini Jabir bin Abdullah menceritakan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zuhur ketika cuaca sangat apa? Panas. Asar ketika matahari benar-benar bersih dari kuning, cahaya kuning. Maghrib ketika matahari tenggelam. Isya kadang cepat, kadang lambat. Sedangkan subuh itu disarankan ketika masih dalam kondisi apa? Gelap. Hadis ini menjelaskan tentang waktu sholat. Bahkan hadis ini jamaah, kata para ulama adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang waktu sholat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, asahhu syai'in fil mawaqit haditsu Jabir. Hadis yang paling sahih menjelaskan tentang waktu-waktu sholat adalah hadis Jabir bin Abdullah. Jadi hadis Jabir bin Abdullah ini jamaah hadis yang paling sahih yang menjadi landasan tentang waktu-waktu sholat. Sekarang kita akan bahas satu-satu secara ringkas. Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur disebutkan di sini dilaksanakan
dalam kondisi matahari sangat panas. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat duhur itu disunahkan untuk dilakukan segera. Disunahkan untuk dilakukan segera. Jadi dalam istilahnya kita mengenal ada istilah istiwa. Istiwa itu adalah di saat matahari benar-benar berada di atas kepala. Nah, ketika istiwa itu waktu dilarang untuk sholat. Waktu dilarang untuk sholat. Nggak boleh sholat duha, nggak boleh juga sholat duhur karena belum masuk waktu sholat duhur. Nah, tunggu sekitar 10 menit. 5-10 menit nanti matahari akan bergeser. Bergeser ke arah mana? Ke arah barat. Karena kalau bergeser ke arah timur berarti apa? Kiamat. Jadi bergesernya ke arah barat. Nah, ditunggu sekitar 5-10 menit dari matahari ketika di atas kepala. Kalau di atas kepala tadi istilahnya namanya apa? Istiwa. Ketika sudah bergeser ke arah barat, kurang lebih 5-10 menit disebut dengan zawal. Zawal itu artinya adalah tergelincir. Matahari sedikit tergelincir ke arah barat. Nah, itulah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duhur. Artinya sholat duhur ini lebih baik disegerakan setelah memasuki waktunya. Adapun berakhirnya adalah ketika memasuki waktu sholat asar. Di saat kondisi sangat panas, Nabi SAW menganjurkan agar diakhirkan sedikit. Jadi sunnahnya itu disegerakan, namun ketika kondisi sangat panas, maka sunnahnya diapakan? Diakhirkan. Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu terasa. Namun kalau seandainya di Arab mungkin sangat-sangat terasa. Disebutkan sampai 49 derajat. Jadi kalau Nabi SAW itu kondisi sangat panas, itu kadang Nabi SAW nunggu sebentar sampai tidak terlalu panas. Nabi SAW bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu." Apabila cuaca sangat panas, maka tunggu sampai tidak terlalu panas. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya panas matahari, sesungguhnya cuaca panas itu bagian dari neraka jahanam. Jadi intinya jamaah, secara asal sholat duhur itu sunnahnya diapakan? Disegerakan. Namun ketika kondisi sangat panas, boleh diakhirkan. Ini yang pertama sholat duhur. Yang kedua sholat asar. Yustahabbu ada'uha fi awali waktiha. Sama. Sholat asar juga sunnahnya dilakukan di awal waktu. Artinya dilakukan segera. Setelah adzan, kemudian tunggu sebentar, kemudian segera iqomah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dibawakan oleh Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij menceritakan, "Kunna nusallil asra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami sholat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tunharul jazur. Jadi setelah sholat asar, zikir, kemudian kita ini nyembelih onta. Jazur itu onta. Fatuk samu ashraki samin. Kemudian onta itu dipotong menjadi 10 bagian. Summa tutbah. Kemudian dimasak. Jadi habis asar nyembelih onta, kemudian dipotong-potong, kemudian diapakan? Dimasak. Fanaqululah man nadijan. Kemudian kami makan onta yang sudah matang qabla maghribis syams, sebelum matahari terbenam. Jadi padahal untuk ngurusi onta, motong-motong, sampai masak, sampai makan, itu kan butuh waktu lama jamaah. Butuh waktu lama. Bersamaan dengan hal itu, mereka makan sedangkan matahari belum tenggelam. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat asar itu sunnahnya dilakukan dengan apa? Segera. Jadi kalau tadi sholat duhur segera kecuali dalam kondisi sangat panas. Kalau sholat asar itu segera tanpa pengecualian. Yang ketiga adalah sholat maghrib. Sama, kalau sholat maghrib juga disunahkan dilakukan segera. Kita pada pertemuan yang kita sebutkan bahwasannya sholat maghrib itu adalah sholat yang disunahkan untuk dilakukan segera. Dalam pembahasan Riyadhus Shalihin dulu, hal ini tidak menafikan adanya sholat sunnah sebelum maghrib. Karena ada sebagian masjid jamaah ketika habis adzan langsung
qomat. Niatnya sih pengen segera melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Namun yang lebih tepat adalah tetap dikasih jeda untuk menjalankan sholat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini sholat. Setiap antara dua adzan, artinya antara adzan dan iqamah, itu ada sholat sunnah apa? Ada sholat sunnah. Walaupun tidak semuanya muakkad. Seperti sebelum maghrib, sebelum qomat, itu ada sholat sunnah. Tidak muakkad, namun termasuk sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak muakkad jamaah, dikisahkan bahwasannya kalau orang yang jarang ke Masjid Nabawi di zaman Nabi, kemudian masuk ke masjid mau sholat maghrib, dikiranya orang sudah pada sholat maghrib. Kenapa? Saking banyaknya orang yang menjalankan sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi para sahabat mereka menjalankan sholat sunnah sebelum maghrib, saking banyaknya orang yang jarang ke Masjid Nabawi, dikira sholat sudah apa? Sudah bubar, sudah selesai. Jadi sholat maghrib pun sunnahnya segera. Nah, untuk sholat isya ini sunnahnya itu adalah diakhirkan. Jadi kalau duhur segera kecuali di saat panas, asar segera, maghrib segera. Kalau isya ini sunnahnya diapakan? Diakhirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda ketika mendapati para sahabat di masjid sudah pada ketiduran. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati. Kalau saya tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Saya akan perintahkan mereka sholat di waktu ini. Ini di waktu ini artinya benar-benar diakhirkan. Disebutkan bahwasannya sampai pertengahan malam. Berarti kalau pertengahan malam jam berapa? Jam 11. Jadi sholat isya ini semakin mundur, semakin bagus. Namun jamaah tentunya melihat kondisi apa? Jamaahnya. Karena kalau seandainya kita laksanakan sholat isya berjamaah jam 11, bagaimana? Ada yang jamaah enggak? Enggak ada yang jamaah. Jadi kalau sholat isya sebenarnya yang bagus itu diakhirkan. Namun melihat apa? Kondisi. Dan Nabi SAW pun demikian. Ketika melihat para sahabat sudah kumpul, Nabi segera sholat. Ketika melihat sahabat belum kumpul untuk sholat isya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakan sholat. Untuk sholat subuh, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu jamaah, untuk sholat subuh ini sama, sunnahnya adalah disegerakan. Istilahnya kemarin bigholasin, dalam kondisi gelap. Sampai-sampai disebutkan kemarin, ketika wanita pulang, itu tidak bisa dibedakan. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, karena masih kondisinya apa? Gelap. Jadi jamaah intinya, dari 5 sholat ini, semuanya disunahkan dilakukan segera. Kecuali sholat apa? Kecuali sholat isya yang lebih baik adalah diakhirkan, namun tetap memerhatikan kondisi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.